Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin, yaitu hasil survei mencari sesuatu. Kemarin saya sampaikan bahwa saya kenapa mengikuti apa yang disampaikan oleh salah satu channel, yaitu sebelum pukul 3 maaf, dari Bang Cecep, ya, dari Bang Cecep, bahwa beliau, Bang Cecep ini memberikan poin-poin, ya, tentang adanya barang bukti yang dia sampaikan secara metafisika, sekali lagi ya, ilmu metafisika. Mengenai ilmu metafisika, jujur saya tidak banyak mengetahui. Kalau dibilang blank lah, saya nggak tahu masalah ilmu kayak gitu. Dan masalah percaya dan tidak percaya, saya hanya menghargai orang yang mempunyai keilmuan. Jadi sekali lagi, kalau masalah percaya dan tidak percaya, itu hanya kita yang tahu. Dan kita tidak usah sampaikan masalah percaya tidak. Tapi saya hanya punya keyakinan saja, bahwa keyakinan saya adalah hanya hal-hal yang sifatnya real dan logik, dan ya kalau ibadah, ya ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya menghargai keilmuan seseorang. Jadi itu yang hanya sebatas itu saja, menghargai. Jadi terhadap siapapun konten kreator saya menghargai, ya. Dari mulai konten kreator yang dulu pernah saya juga ikut sama-sama, kemudian ada lagi beberapa konten kreator yang juga ada yang saya menghargai setiap konten kreator. Termasuk juga adalah konten kreator sebelum pukul 3. Yang memang itu keilmuannya saya tidak miliki, ya. Hanya Bang Cecep yang punya ilmunya, ya. Sekali lagi, masalah percaya dan terpercaya itu hanya kita yang mengetahui, ya. Nah, saya mengikuti bukan masalah ilmu metafisikanya, tetapi saya tergeraknya adalah karena ada nama kota Cimahi yang dibawa-bawa. Nah ini, jadi dari sekian banyak barbuk yang disampaikan, ya, satu ada yang di Cimahi, satu ada yang di situ Patenggang, satu ada yang di air panas yang di bawahnya ada jurang, ya. Nah, tapi kalau saya tertariknya adalah Cimahi, karena Cimahi tempat tinggal saya, ya, tempat tinggal saya sejak saya masih kecil. Dari lahir saya di Cimahi, sampai besar di Cimahi, gitu. Jadi saya, ya, setidaknya 90% lah saya mengetahui wilayah kota Cimahi lah. Jalan besar, jalan tikus juga, ya, saya mengetahui lah, ya, sekota Cimahi. Karena kehidupan di Cimahi terus dari kecil sampai besar. Nah, karena disebutkan nama Cimahinya itu oleh Bang Cecep, maka saya tergugah dan terpanggil. Dan kalau misalkan masih bisa saya lakukan, ya saya lakukan saja, pengen tahu sebenarnya, gitu ya. Kenapa? Ya pengen tahu aja. Karena kan ada clue-nya dari Kang Cecep, ya, Bang Cecep, ya. Satu, katanya di Cimahi, pakaian almarhumah yang bercampur berlumuran darah, yang kotak-kotak itu dibuang atau dibakar di tempat pembakaran sampah, yang tempatnya ada di kota Cimahi. Dan dikasih clue-nya, yaitu tempat pembakaran sampah itu ada di belakang salah satu tempat gor futsal. Kemudian cirinya di depan gor futsal itu ada yang jualan semacam kayak warung tenda, kayak pecel lele, kayak nasi goreng gitu. Kemudian geser sedikit ke sananya, ada tambal ban, gitu. Kemudian ada pot bunga. Nah, itu kan clue-cluenya, ya. Kan itu semua dengan clue itu kan bisa dicari. Walaupun agak susah. Kenapa? Karena gor futsal di kota Cimahi cukup banyak, ya.
Tetapi ya karena saya orang Cimahi, ya apa salahnya lah saya pengen tahu juga yang sebutkan clue itu, gitu ya. Dan sekali lagi harus diingat dulu bahwa saya melakukan ini karena ada kota Cimahinya ya. Ada kota Cimahinya, bukan saya mempercayai ilmu metafisikanya. Karena sekali lagi masalah percaya kita kembalikan lagi kepada masing-masing dan kita menghargai keilmuan seseorang ya. Sekali lagi saya terpanggilnya karena ada kota Cimahinya. Nah, atas dasar kota Cimahinya itulah saya coba kemarin itu mengelilingi kota Cimahi. Dan saya menemukan, yang saya sampaikan kemarin di video kemarin saya menemukan apa yang dikeluhkan oleh Bang Cecep, yaitu salah satu gor futsal. Di depan ada itu, nasi goreng dan itu. Kemudian juga ada tambal ban. Dan ada tempat pembakaran sampah di belakang gor futsal. Setelah itu kemarin saya coba komunikasi dengan Bang Cecep. Kemudian saya ya semacam komunikasi, saya bilang, Bang Cecep ini fotonya gornya seperti ini. Oh ya benar, katanya sesuai dengan apa yang keilmuan Bang Cecep sampaikan. Oh ya sudah gitu. Ya saya sebatas itu saja ya. Sebatas itu saja saya hanya pengen tahu. Oh ya, oke. Nah, oke. Saya sudah menemukan ya. Nah, sekarang saya coba sedikit analisa, boleh dong ya, sedikit analisa. Satu, kalau misalkan Bang Cecep mengetahui clue-cluenya dan lain sebagainya, pertanyaannya ini didapatkan dari mana? Yaitu dari keilmuannya Bang Cecep. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Masalah benar dan tidak benarnya, apakah ini betul-betul keilmuannya? Saya juga tidak tahu. Saya angkat tangan. Itu hanya Bang Cecep yang bisa menjawab. Ya. Cuma saya begini. Apa yang disampaikan di clue itu kok bisa percis gitu loh. Ya. Kok bisa percis? Saya terjun ke lapangan, kok percis gitu loh. Di depan gor itu ada itu. Kemudian ke sananya ada tambal ban. Kemudian di depan tambal ban itu ada jalan masuk. Dan di sana jalan masuk ke belakang gor. Dan di sana ada tempat pembakaran sampah. Kok ini bisa percis gitu loh. Ini yang memang jadi buat saya tanda tanya. Ya Bang Cecep ya nggak apa-apa ya. Kita kan kita mah gini. Kita open mind aja. Kita hati terbuka ya. Jangan dibawa pemikiran-pemikiran yang ini ya. Kita terbuka aja. Kita analisa sedikit gitu Bang Cecep. Cuma kok bisa percis gitu loh. Apa yang disampaikan clue-nya Bang Cecep dengan saya investigasi lapangan, kok percis. Jadi saya pemikirannya nih ya, sekali lagi mohon maaf ya. Pemikiran saya, apakah sudah disurvei duluan apa gimana ya? Nah ini kan ada nggak apa-apa, nama juga kita berasumsi ya Bang Cecep ya, nggak apa-apa ya. Nah oke. Itu adalah pemikiran saya. Sekali lagi saya menghargai keilmuan Bang Cecep. Nah, saya coba ada hal yang memang sedikit mengundang imajinasi saya pada saat saya melihat sesuatu. Jadi pada saat saya lihat ke belakang, di belakang gor, memang ada tempat yang memang aneh, yaitu tempat pembakaran sampah. Tapi bukan tempat pembakaran sampah itu. Bukan sengaja sampah. Tapi ada semacam lahan tanah di antara rumah dan rumah. Lahan tanah memang ada bekas pembakaran di sana. Saya merinding tuh ya. Oh, saya merinding banget tuh. Kalau lihat tadi di zoom nih, ini bulu kuduk saya naik semua. Pada saat saya melihat pembakaran itu terusnya, merindingnya tuh, saya merinding lagi. Masya Allah. Ini merindingnya bukan sekarang di sini saja. Pada saat saya di lapangan kemarin, sore itu, jam 5.
pada saat saya melihat tek di sana, saya merinding juga. Ya, walau alam bisawab ya. Itu, pembakaran itu, jadi saya mengingatkan menerawang terus berimajinasi. Nanti saya lihatkan pembakarannya ya. Pembakarannya, ya itulah, bukan tempat sampah, tapi memang ada barang-barang yang dibakar. Nah, tempat tanah itu, saya tidak bisa masuk karena dipagar oleh bambu yang tidak ada kuncinya. Nah, ini yang jadi pemikiran saya. Ini jadi pemikiran saya. Pagar itu, lahan itu di bambu, tapi tidak ada pintu loh. Itu yang jadi pemikiran saya loh. Yang sampai sekarang saya masih bertanya-tanya itu. Kalau lahan itu punya seseorang, misalkan punya seseorang ya. Lahan itu punya seseorang, dan dia misalkan tidak mau lahan itu dimasuki oleh orang lain. Misalkan ya, dia tidak mau dimasuki oleh orang lain, ya. Mungkin takut buang sampah, mungkin takut dipakai dipakai kebun ya, atau mungkin takut dipakai apa, dia akan pagar, tetapi dia akan menyisakan pintu biasanya. Pintu dan digembok yang bisa dibuka tutup. Nah, ini saya lihat si lahan ini dikasih bambu tapi tidak berpintu. Jadi bambu dan satu-satu itu dipaku, paten gitu loh. Jadi susah orang masuk. Kalau masuk ya harus dipotong dulu, nggak ada pintu. Nah, justru itu yang membuat saya jadi merinding itu di situ sebenarnya. Apa ini gitu loh? Kok ini sekali lagi ya, saya tidak mau menerawang ya, tapi ini imajinasi saya. Kok bambu itu dipaten gitu loh? Tidak ada pintunya. Seolah-olah imajinasi saya, pemikiran saya adalah tidak boleh ada orang masuk ke situ. Tetapi, sudahlah, saya terlalu asumsi terlalu jauh nih ya. Tapi ya tidak tahu apakah asumsi saya ini. Tapi saya merinding terus loh, jujur. Saya merinding terus itu pada saat saya di sana, pada saat saya lihat pembakaran itu. Merinding aja sampai sekarang saya kalau membayangkan merinding. Walau alam bisawab, saya tidak tahu ada apa itu. Tapi ya itulah, kok tempatnya mencurigakan gitu. Ditutup oleh bambu-bambu yang paten yang tidak ada pintunya. Seperti seolah-olah tidak boleh ada orang masuk ke situ. Oke, saya akan kirimkan nanti tempat itu, tetapi saya juga sangat berhati-hati ya. Kenapa? Tetap saya harus punya 2 kaki ya. Saya harus punya 4 kaki. Karena sekali lagi adalah saya tetap berhati-hati terhadap hal-hal yang memang sifatnya membuat saya jadi bukan mencurigakan ya. Hal-hal yang memang tidak semestinya ya buat saya. Saya tetap harus hati-hati. Termasuk nanti pada saat memberikan saya gambaran saya tidak akan berbentuk video. Sebenarnya saya sudah videokan semua ya. Dari mulai gornya, tempat nasi gorengnya, tempat tambal bannya, tempat pembuangan sampahnya, pembakarannya. Saya videokan semua, tetapi saya tidak akan berikan videonya. Saya hanya betul-betul saya edit, saya potong-potong biar aman. Jadi dalam artian bahwa saya hanya bisa memberikan, kalaupun misalkan itu gor, saya akan bentuknya gedung tapi hanya temboknya saja. Tapi saya tidak akan bentuk gedungnya, ya gornya. Kalaupun nasi goreng, saya hanya tulisan nasi gorengnya saja. Saya tidak akan ambil dari jauh.
Kalau pernah tambal ban, saya ambil ban, saya zoom, dan termasuk yang masa pembakaran saya juga zoom. Jadi untuk menghindari orang akan melihat, oh ini tempatnya di sana, oh ini tempatnya di sana. Jadi akan saya buat supaya orang tidak mengetahui tempatnya di mana. Karena kalau saya divideokan, gornya, kemudian kelihatan jalannya, maka akan terlihat, oh ini jalan ini, orang tahu. Jadi saya akan buat supaya orang tidak tahu itu tempatnya di mana. Kenapa? Sebagai menjaga privasi, ya. Menjaga privasi, dan juga saya tetap waspada, ya, dengan adanya ini. Tetap kita harus waspada. Jangan sampai nantinya ada penggiringan opini. Nah, ini yang saya waspadai, ya. Ya kan kita tetap harus waspada. Jangan sampai ada penggiringan opini, yang itu harus kita waspadai, ya. Karena kita tahu bahwa di Cimahi ada salah satu saksi, ya, di kasus Subang ini. Jadi jangan sampai orang berasumsi terlalu jauh dan orang menggiring opini ke arah sana. Makanya sekali lagi saya hanya sebatas apa yang disampaikan adalah orang Cimahi dikatakan oleh Bang Cecep, maka saya mengikuti dan saya menemukan tempatnya apa yang disampaikan itu, dan saya akan tetap lindungi tempat itu. Dalam artian saya tidak akan memvideokan, saya hanya foto-fotonya saja yang nanti orang tidak tahu itu tempatnya di mana, ya. Sekali lagi saya menjaga privasi dan saya tetap waspada terhadap hal ini. Agar semuanya tetap tetap clear, hanya sebatas adalah apakah benar apa tidak itu, seperti itu aja, ya. Baik, demikian, terlalu panjang, ya, materi pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah betul-betul netral, tidak ada niat apapun dalam hal ini, hanya sebatas saya mencari apa yang disampaikan tadi adalah hanya sebatas mencari tempat yang disampaikan clue-cluenya, dan tidak ada masalah apa-apa, apalagi penggiringan opini. Tidak ada sama sekali ke arah situ. Dan itu justru yang saya waspadai di situ, ya. Karena kita sebagai content creator, walaupun kita kreatif, tetap kita harus menyaring, memfilter agar sesuatunya terhindar dari hal-hal yang akan menggiring opini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.